Kemarin Intan baru saja membahas 4 raja langit penjaga dunia. Hari ini Intan juga mau membahas 4 raja langit lagi, tapi 4 raja langit di dunia entertainment. Mereka adalah Andy Lau, Aaron Kwok, Jackie Chung, dan Leon Lai. Gimana sih kisah perjalanan mereka dan mengapa mereka itu sampai dijuluki 4 raja langit? Dajanihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, supaya channel ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini. Dan di Saweria teman-teman itu bisa nulis pesan, pesannya bisa berupa request video, pertanyaan, ataupun support yang nantinya bakal Intan bacakan di video berikutnya. Juga karena sebentar lagi Imlek, makanya kali ini kaosnya Intan desainnya itu kelinci lagi surfing. Kenapa kok kelincinya lagi surfing? Karena tahun depan itu tahun kelinci air. Untuk edisi kelinci lagi surfing itu ada varian kaos polo seperti yang Intan pakai, ada kaos combat oblong ya, sama kaos premium. Buat teman-teman yang kepengen tahu apa sih bedanya kaos combat sama kaos premium, ini nih linknya ada di sini. Sudah available di Tokped sama Shopee tanggal 1 sampai 14 Desember. Ayo buruan di check out. Okay, let's start. Teman-teman yang sempat menjalani hari-hari di tahun 90-an pasti nggak asing dengan nama-nama seperti Andy Lau, Aaron Kwok, Jackie Chung, dan Leon Lai. Mereka ngehit banget di tahun 90-an saat internet itu masih jarang banget. Andai kata nggak kenal 4-4-nya, paling 1 atau 2 pastilah kenal mereka. Karena mereka itu bener-bener ngehitnya itu luar biasa. Sampai mereka itu dijuluki 4 Raja Langit. Karena selain mendominasi kancah musik Asia, keempat artis ini itu lalu lalang di beberapa film, acara televisi, iklan, itu mereka dominasi semua. Yuk kita mengenal lebih dalam siapa sih mereka itu. Yang pertama adalah Andy Lau. Pada tahun 2021 kemarin, Andy Lau itu buat kejutan guys. Di Douyin itu kayak TikToknya Tiongkok ya. Dalam 24 jam, Andy Lau itu mendapatkan 19.569.754 follower. Wow, keren banget. Itu 24 jam loh. Intan saja YouTube 2 tahun cuma dapat 36.000 subscriber. Itu saja Intan ngedapetinnya berdarah-darah. Ayo, siapa tuh yang belum subscribe Intan? Nanti enggak tak kasih tiket masuk surga tuh. Andy Lau ini masa kecilnya itu nggak terlalu baik guys. Dia itu anaknya pemadam kebakaran. Mestinya kakeknya Andy Lau ini kaya raya, tapi entah kenapa ayahnya Andy Lau itu nggak mau terima warisan dari kakeknya. Dia malah mengajak Andy Lau dan keluarganya untuk tinggal di Diamond Hill. Diamond Hill itu kalau di China sana itu perumahan kumuh gitu ya. Kalau di Indonesia mah perumahan elit itu Diamond Hill. Karena memang perumahan murah, jadi rumahnya itu banyak yang terbuat dari kayu. Sehingga saat Andy Lau berusia 11 tahun pernah terjadi kebakaran di rumahnya. Bukan cuman itu saja, di rumahnya Andy Lau itu nggak ada pipa ledeng guys. Jadi Andy Lau dalam 1 hari dia harus mengambil air untuk keluarganya sampai 8 kali. Di tahun 1981, Andy Lau itu teken kontrak sebagai artis magang. Dan ini adalah awal karirnya. Andy Lau mulai main di film-film meskipun belum ada yang terkenal. Di tahun 1985, Andy Lau itu merambah ke dunia tarik suara. Ini juga enggak berjalan mulus guys. Awal-awal enggak ngehit loh lagu-lagunya Andy Lau.
Sampai akhirnya Andy Lau itu pantang menyerah, dia berjuang terus. Sehingga akhirnya Andy Lau menjadi penyanyi yang tersukses. Andy Lau juga pernah dimasukkan ke dalam rekornya Guinness Book, itu untuk penghargaan terbanyak yang dimenangkan oleh artis pria Cantopop. Pada April 2000 kemarin, Andy Lau itu mendapatkan total 292 penghargaan dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua adalah Aaron Kwok. Ayo ngaku, siapa tuh dulu yang potongan rambutnya kayak gini? Begitu Aaron Kwok potong rambut kayak gini, potongan rambut belah tengah ini auto ngehit. Di salon-salon tinggal bilang, potong rambut kayak Aaron Kwok, pasti jadinya itu kayak gini. Kalau Andy Lau itu dari keluarga yang susah ya guys ya, Aaron Kwok ini enggak. Bisa dibilang Aaron Kwok ini dari keluarga yang mampu. Bokapnya punya toko emas. Bokapnya itu enggak ngebolehin Aaron Kwok itu untuk berkarir di dunia hiburan. Ya, dia berharap Aaron Kwok itu meneruskan usahanya, meneruskan toko emasnya. Tapi Aaron Kwok enggak mau, dia lebih mengikuti kata hatinya. Aaron Kwok casting di TVB. Aaron Kwok ini ya guys ya, bukan cuman bisa nyanyi, bukan cuman bisa acting. Aaron Kwok juga bisa nari. Dan yang Intan heran ya, Aaron Kwok ini belajar nari setelah dia itu casting TVB dan diterima. Jadi bisa dibilang belajar nari itu startnya dewasa. Tapi dia bisa menari dengan bagus loh, cukup fleksibel. Keren ya. Aaron Kwok pernah berkolaborasi dengan Janet Jackson dalam singlenya Ask for More. Itu single yang dirilis sebagai bagian dari kampanye Pepsi. Janet Jackson itu diva Hollywood papan atas tuh. Yang ketiga adalah Jackie Chung. Sebelum Jackie Chung itu menjadi salah satu dari 4 Raja Langit, Jackie Chung itu dulunya petugas reservasi untuk maskapai Cathay Pacific. Ya berarti kehidupannya itu ya nggak buruk-buruk amat lah. Karena kerja di Cathay Pacific ya nggak mungkin gajinya itu sedikit. Tapi karir Jackie Chung itu berawal saat dia mengikuti kontes nyanyi di tahun 1984, di mana dia menjadi juara 1 dengan menyingkirkan 10.000 kontestan. Langsung Jackie Chung itu ditawari kontrak sama Polygram Record yang sekarang namanya adalah Universal Music. Sama guys, lagunya Jackie Chung awal-awal itu ya nggak langsung ngehit. Sampai di tahun 1991, albumnya Jackie Chung, True Love Expression, memecahkan rekor sepanjang sejarah musik pop Hong Kong. Terjual 400.000 kopi. Kesuksesan ini dilanjutkan dengan albumnya yang berjudul Goodbye Kiss. Oh, ini lebih gila lagi. Tembus sampai lebih dari 5 juta kopi. Dan tersebarnya bukan cuma di Hong Kong, tapi di seluruh Asia. Kalau Andy Lau pernah masuk Guinness Book of Record karena penghargaan terbanyak, Jackie Chung juga pernah masuk Guinness Book of Record. Dalam turnya Jackie Chung Half Century World Tour dalam 12 bulan, turnya itu ditonton 2.048.530 orang dan itu penonton terbanyak dalam range 1 tahun. Range 1 tahun itu startnya 30 Desember 2010 sampai 29 Desember 2011. Totalnya 105 konser yang digelar di 61 kota di negara China, Amerika, Malaysia, Singapura, dan Australia. Ada fun fact nih guys, kejadiannya di tahun 2018. Ada kriminal, buronan, dicari-cari polisi. Dia pengen nonton konsernya Jackie Chung. Dia beli tiketnya Jackie Chung. Timnya Jackie Chung itu tahu kalau India itu buronan yang lagi dicari-cari sama polisi. Alhasil Jackie Chung itu bekerja sama dengan polisi sehingga 4 buronan berhasil ditangkap. Nah
Nah ini buronan kok ya buronan konyol ya kan, tahu dicari-cari polisi malah datang ke konser. Pada bulan Desember 2006, Jackie Chung itu mendapatkan kehormatan tampil dalam acara pembukaan Asian Games ke-15 di Doha, Qatar. Please welcome the most popular Asian performer in the world from Hong Kong, China, Jackie Chung. Di dunia internasional, Jackie Chung itu juga pernah duet dengan penyanyi-penyanyi Hollywood papan atas seperti Sarah Brightman, judulnya Dare For Me, dan Reba McEntire yang judulnya For My Broken Heart. Raja Langit yang keempat adalah Leon Lai. 当我目送着你从人群中慢慢地离去。 Meskipun Leon Lai lahir di Beijing, ayahnya Leon Lai itu Tionghoa Indonesia loh. Jadi Leon Lai itu ada darah keturunan Indonesia. Tapi ayah Leon Lai itu akhirnya pindah lagi ke Beijing. Di sana dia menikah dengan pujaan hatinya. Pada saat revolusi budaya, ayahnya Leon Lai itu mengajak Leon Lai dan keluarga pindah ke Hong Kong. Apa itu revolusi budaya? Itu programnya Mao Zedong. Programnya Mao Zedong ini program yang blunder, menewaskan banyak orang. Buat teman-teman yang kepengen tahu secara detail revolusi budaya itu apa, pernah Intan bahas di videonya Deng Xiaoping. Ini ya linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Saat Leon Lai berusia 4 tahun, kedua orang tuanya itu bercerai. Leon Lai kemudian tumbuh dewasa dan bekerja sebagai sales di toko HP. Pada tahun 1986, Leon Lai ini menjadi runner-up kedua dalam New Talent Singing Award. Leon Lai berguru kepada guru vokal Tai Shi Chung. Dan di tahun yang sama dia menandatangani kontrak dengan Capital Artists. Tapi setelah 4 tahun berada dalam Capital Artists, Leon Lai itu tidak bikin album satupun. Gurunya Leon Lai, ini sayang banget sama Leon Lai, gurunya itu dia berusaha supaya Leon Lai itu masuk ke Polygram Record yang sekarang adalah Universal Studio. Nah, teken kontrak sama Universal ini langsung meroket dong, Universal men. Seperti biasa, awal-awal ya belum langsung ngehit dong. Sampai akhirnya di tahun 1990, Leon Lai ini mulai dikenal dan lagunya itu ngetop sampai dia itu mendapatkan penghargaan JELD Solid Gold Top 10 Award dan RTHK Top 10 Gold Song. Di tahun 1998, Leon Lai itu menjadi penyanyi Cantopop pertama. Cantopop ya berarti bahasa Kanton ya guys ya. Yang menempati 10 besar list K-pop. Kemudian Leon Lai itu merambah ke bidang akting. Dramanya yang berjudul Breaking Point yang disiarkan di TVB itu sukses besar guys. Sukses di Hong Kong dan sukses di Taiwan. Di tahun 2014, Leon Lai itu mendirikan perusahaan musik sendiri yaitu E-Music East Asia Record Production Company Limited. Oke, itu tadi adalah 4 raja langit yang pernah merajai dunia entertainment. Buat teman-teman yang sempat menjalani masa-masa 4 raja langit ini, teman-teman suka yang mana tuh? Intan pengen tahu, suka 1 orang, 2 orang, atau 4-empatnya? Ayo, ramein yuk, komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis.
Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.